sebatang kara-karangan Hector Malot. Hector Malot adalah seorang penulis berkewarganegaraan Prancis. Secara keseluruhan, Hector Malot telah menulis lebih dari 70 buku. Bukunya yang paling terkenal adalah Sauvigny atau Sebatang Kara yang diterbitkan pada tahun 1878. Buku ini menceritakan perjalanan Remy yatim piatu muda yang dijual kepada musisi jalanan Vitalis pada usia 8 tahun. Bagian pertama. Bu Barbara. Segera pulang, Remy. Ada kabar buruk. Ada tamu dari Paris. Dia kenal Geronimo, suamiku. Katanya Geronimo dapat kecelakaan. Remy bahagia di rumah Bu Barbara. Dia tidak tahu Barbara bukan ibu kandungnya. Dia harus ke Uberitahu, tapi aku tak sampai hati. Beberapa minggu kemudian suaminya datang dari Paris. Barbara. Geronimo. Jangan menangis sayang, mudah-mudahan aku segera dapat kerja lagi. Kita tidak bisa memelihara Remy lagi. Besok kuserahkan rumah piatu. Ibu, benarkah aku anak pungut? Ya, itu benar, Remy. Kita telah jatuh miskin. Geronimo tidak mendapat pekerjaan. Bu Barbara lalu menceritakan asal mula Remy dipungut anak. Barbara lihat, aku mendapat bayi. Ai amat manis. Pakaiannya pun sangat bagus. Ya, mungkin anak orang kaya. Kita pelihara saja. Semoga nanti kita dapat hadiah besar. Hari itu juga datang penyanyi pengembara dan pelatih anjing. Penonton yang terhormat, kuperkenalkan artis internasional yang ternama, pimpinan Vitalis. Geronimo tahu di rumah piatu anak-anak terlantar. Mungkin Vitalis mau membeli dan memungut Remy. Maka kemudian, kalau Remy sehat, tidak banyak makan dan mau belajar, kau pasti suka Remy cerdas dan sehat. Rajin-rajinlah nak. Kita segera berangkat. Remy bertampang anak petani, maka dia dibelikan pakaian baru. Orang suka menonton kalau kau bertampang artis. Remy mendapat sepatu baru. Nah, sekarang kau seperti seniman Itali. Sungguh bagus, Pak Vitalis. Kalau saja Ibu Barbara melihatku. Remy, kau akan kulatih bermain. Kau harus mencari nafkah. Sorenya Remy dilatih main sandiwara. Orang akan tertawa kalau kau berlaga dungu. Ya, Pak. Mereka sangat lucu dan terkenal. Kita harus menonton. Main pertama kali. Penonton yang terhormat, kami pertunjukan komedi terbaru dari Itali. Pak Vitalis mengagumi Remy. Remy, anak ajaib. Permainannya bagus. Kau main sangat baik, Remy. Kau sangat menguntungkan rombongan kita. Mereka keluar masuk kampung. Remy mulai menyukai Vitalis. Dia baik hati, pengetahuannya luas. Dia bukan pengembara biasa, pikir Remy. Beberapa bulan kemudian di ibu kota provinsi. Remy, tunggu aku sebentar. Jaga baik-baik artis-artis kita. Kau boleh bermain sendiri. Pergi. Di sini dilarang ngamen. Tapi kami mencari nafkah dengan jujur, Pak Polisi. Aku tak peduli. Kota ini terlarang bagi orang gelandangan. Ya, Pak. Hai polisi. Mengapa kau mengusir anak ini? Apa? Mengapa kau turut campur? Kau pasti satu rombongan. Kau melawan alat negara. Itu penghinaan. Ayo ikut. Pak Vitalis. Jangan. Vitalis diajukan ke pengadilan. Bukan hanya mengamen, tapi juga menghina alat negara. Pelanggaran berat. Vitalis masuk penjara. Remy diusir dari Lausanne.
Kau harus pergi dari sini. Kau tak bisa bayar. Ya, Pak. Kita harus bisa mencari nafkah sendiri. Mudah-mudahan berhasil. Tak ada jalan lain. Hari sangat panas. Mari kita istirahat dulu. Sayang tak ada makanan lagi. Aku harus pandai main harpa. Makin pandai, makin banyak uang yang kuterima. Mama dengar musik itu. Oh, kau pandai main musik. Maukah kau kesini sebentar? Terima kasih, Nyonya. Anakku ingin kau main di sini. Anjing-anjing itu sungguh menyenangkan. Nak, di mana orang tuamu? Saya anak pungut. Saya tak punya orang tua, Nyonya. Remy juga menceritakan bahwa Vitalis di penjara. Selama Vitalis di penjara, kau ikut aku saja. Aku sedang menjelajahi Prancis supaya anakku yang sakit sembuh. Terima kasih, Nyonya. Nama saya Remy. Tanpa pertolongan Nyonya Mulligan, Remy pasti kelaparan. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kebaikan hati Nyonya. Ini kamarmu, Remy. Bagus bukan? Artis-artismu juga bisa tidur di sini. Kemudian, Arthur anakku yang kedua. Yang pertama mendapat bencana, aku tidak mengerti. Arthur punya kakak. Ya, tapi hilang waktu masih bayi. Iparku Jen sedang mencarinya. Menyedihkan. Kau berkata kalau anak itu tidak ditemukan, aku akan mewarisi harta keluarga Mulligan. Ya, pasti. Jadi aku akan jadi jutawan. Jen berusaha keras, tapi jejaknya pun tidak ditemukan. Namun aku tetap berharap, suatu waktu pasti dapat berkumpul kembali. Aku senang kau tekun membantu pekerjaan rumahnya. Tapi saya juga senang ikut Nyonya. Di kapal angsa semua gembira. Remy, coba nyanyikan lagi lagu Napoli itu. Sudah berbulan-bulan Arthur tidak seriang itu. Akhirnya Vitalis keluar dari penjara. Tidak, Mama. Remy tak boleh pergi. Aku tidak rela dia mengembara lagi. Barbara bukan ibu kandungnya. Lebih baik dia tetap ikut aku. Remy, tunggu. Dengarkan aku sebentar. Baik, Nyonya Mulligan. Arthur dan aku sayang padamu. Aku ingin memungutmu. Terima kasih, Nyonya. Tapi saya sudah berjanji pada Pak Vitalis. Aku akan membicarakannya. Dia pasti akan setuju. Kembalilah segera. Ajak Vitalis ke sini. Remy sangat rindu pada Vitalis, tapi ada tawaran baik dari Nyonya Mulligan. Keksi nanti kita bertemu lagi dengan Pak Vitalis. Apa Pak Vitalis setuju, Mama? Aku tak tahu. Remy sangat mencintainya. Akhirnya kereta api yang sudah lama ditunggu datang. Pak Vitalis, selamat bertemu lagi. Remy, apa kabar? Kau tampak sehat, Remy. Seorang Nyonya yang baik hati menolong kami. Bolehkah saya ikut Nyonya Mulligan? Itu akan menyulitkan kita. Aku dan binatang-binatang ini sudah terlanjur sayang padamu. Vitalis menerangkan bahwa dia sangat membutuhkan Remy sebagai ahli musik. Akan kubicarakan dengan Nyonya Mulligan. Ya. Kepsi kita sahabat kali bukan? Kita juga. Wah, itu Pak Vitalis. Dengarkan, Remy. Nyonya Mulligan berpendapat sebenarnya dia tidak berhak memungutmu. Apa itu berarti bahwa betul kau tetap ikut aku? Aku membutuhkan tenagamu.
Beberapa waktu kemudian, Jangan kecewa, Remy. Vitalis orang baik dan dapat dipercaya. Nyonya Milligan, saya berhutang budi. Mama, Remy jangan pergi. Remy akan kesini lagi, Arthur. Selamat tinggal, Arthur. Selamat jalan, Remy. Saya akan mencari kapal angsa di setiap sungai. Semoga Tuhan memberkatimu, Remy. Vitalis ingin sampai di Paris sebelum musim dingin tiba. Dia berpendapat Remy sudah cukup pandai bermain di depan orang Paris yang manja. Ingat, sebelum gelap kau harus sudah dapat penginapan. Benar, sebentar lagi hujan salju. Mereka diserang badai salju yang hebat dan sangat dingin. Tabahkan hatimu, itu ada gubuk. Kau kedinginan. Untung kita bisa menyalakan api. Malam itu, kau dengar, serigala. Ya Tuhan. Jika api tetap menyala, tidak perlu takut serigala. Aku tidur dulu. Bangunkan sejam lagi, aku akan menggantimu jaga. Jangan sampai apinya mati. Api padam. Anjing-anjing lari, takut serigala. Saya sungguh menyesal. Dengan sedih mereka kembali ke gubuk. Dengan dan Serbino mati dirobek-robek serigala, kita akan kelaparan. Salak anjing. Kudengar salak kepsi. Itu di bawah cemara. Kepsi? Kepsi. Suliker aman di atas pohon. Dia kaku kedinginan, tolong dia turun dari pohon. Kera itu duduk pada dahan kaku karena takut dan kedinginan. Dekap erat kasihan Suliker. Ia harus segera dihangatkan. Kita harus segera ke kampung, semoga ada dokter hewan. Itu penginapan. Kita tidak perlu penginapan. Kita butuh kamar hotel. Aku akan cari dokter hewan. Dokter terbaik di kota kecil ini. Kami perlu kamar yang terbaik. Baik, mari saya antar. Hangatkan Suliker baik-baik, Remy. Saya akan memanggil dokter. Kramanis lekas sembuh ya. Bagaimana nasib kami kalau kau mati? Ketukan pintu. Itu tentu dokter. Ini yang sakit, dokter. Apa? Kau mempermainkanku. Aku kau suruh memeriksa kera. Jangan salah paham, dokter. Nama dan kepandaian dokter sudah terkenal. Kera ini artis ternama di Prancis. Ya, ada bahaya kena radang paru-paru. Akan kuberi obat, tapi dia akan sembuh. Apakah Suliker akan sembuh kembali? Kita harus mengadakan pertunjukan. Pemilik hotel harus dibayar. Kita tak bisa adakan pertunjukan. Di sini ada sebuah rumah makan besar. Kita bisa menyanyikan beberapa lagu. Saya akan bermain sebaik mungkin. Pertunjukan itu cukup berhasil. Nyonya di sana ingin bicara dengan Bapak. Nyonya, mau bicara. Nyanyiannya bagus. Aku lebih tertarik pada anjingnya. Aku telah belajar musik, aku kagum. Bapak punya suara bagus dan terlatih. Benar, aku pernah ikut penyanyi tenar. Aku hanya menirukannya. Nyonya tadi memberi sekeping uang emas. Mengapa Pak Vitalis? Mungkin dia tahu aku pernah belajar nyanyi, tapi aku tidak mengatakannya. Kita harus menengok Suliker.
Astaga! Bersambung ke bagian kedua.